Bilang ya, kalau udah mulai. 1, 2, 3, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami yang beranggotakan saya, Gedera Faulia sebagai Project Manager, Adi Maisa Putra, dan juga Adi Gunawan sebagai Programmer, Muhammad Zaki Asidiki sebagai UI UX Designer, Muhammad Dimas Yudaski sebagai Sistem Analis akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu Sistem Informasi Klinik Hewan. Selanjutnya, untuk bagian proyek chapter akan dijelaskan oleh Muhammad Dimas Yudaski. Dipersilahkan. Scroll ke atas dulu, Jack, coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Jureski. Di sini saya akan menjelaskan project Carter dari tim project kami. Yang pertama untuk general information, nama project kami yaitu Sistem Informasi Klinik Hewan dengan eksekutif sponsor, owner klinik hewan, departemen sponsor klinik hewan GCO GCI, dan impact dari project yaitu adanya sebuah website. Untuk project team dapat dilihat pada nomor 2. Kemudian untuk stakeholders ada klinik hewan GCO GCI sebagai pengguna website dan fasilitator dan pelanggan dari klinik hewan GCO GCI. Kemudian untuk project scope statement, yang pertama ada project purpose. Untuk tujuan dari project ini adalah untuk menghasilkan sebuah website yang mempermudah manajemen dan pengelolaan sistem klinik hewan berupa manajemen pengelolaan hewan, sistem pengelolaan produk, dan sistem manajemen reservasi hewan. Kemudian untuk objektifnya, yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses di klinik hewan seperti manajemen janji temu, pencatatan medis, dan pengelolaan persediaan. Kemudian peningkatan pelayanan pelanggan, memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan klinik, membuat janji temu dan mengakses informasi yang penting tentang hewan peliharaan mereka. Berikutnya ada peningkatan kualitas pelayanan dengan memungkinkan petugas klinik hewan untuk memiliki akses cepat ke catatan medis hewan, peliharaan, dan riwayat perawatan, sehingga mereka dapat memberikan perawatan yang lebih baik. Kemudian ada peningkatan keamanan data, melindungi data medis, hewan peliharaan, dan informasi pelanggan untuk mematuhi peraturan privasi dan menghindari pelanggaran data. Kemudian menunjukkan pendapatan dengan menghasilkan pendapatan tambahan melalui berbagai cara seperti penjualan produk perawatan hewan, layanan online atau peningkatan kapasitas pasien. Kemudian menyediakan fitur-fitur inovatif, menawarkan fitur-fitur inovatif seperti telemedicine atau konsultasi online untuk mengakomodasi pengembangan teknologi dan meningkatkan layanan. Kemudian yang terakhir memperluas jangkauan dengan memungkinkan klinik hewan untuk mencapai pelanggan di wilayah yang lebih luas dan potensial. Kemudian ada deliverables, yaitu dengan yang pertama ada pelayanan medis, yaitu pelayanan medis mencakup diagnosa, perawatan, dan pengobatan hewan peliharaan. Contoh deliverable termasuk peresepan obat, perawatan bedah, perawatan gigi, radiografi, dan perawatan khusus lainnya. Kemudian catatan medis. Klinik hewan biasanya menyediakan catatan medis elektronik atau fisik yang mencakup riwayat kesehatan hewan peliharaan, diagnosa, perawatan, hasil tes laboratorium, dan tindakan medis lainnya. Kemudian pelayanan rawat inap. Jika klinik menyediakan fasilitas rawat inap, maka hasilnya adalah perawatan dan pemantauan hewan peliharaan selama masa perawatan. Kemudian catatan perkembangan. Klinik hewan dapat memberikan catatan perkembangan kepada pemilik hewan peliharaan untuk memberikan pembaruan tentang kondisi kesehatan hewan dan instruksi perawatan selanjutnya. Kemudian ada janji temu. Klinik hewan memberikan jadwal janji temu untuk pelanggan. Ini bisa berupa janji temu rutin untuk pemeriksaan kesehatan berkala atau janji temu darurat untuk kasus medis mendesak. Yang terakhir, faktur dan pembayaran. Setelah pelayanan diberikan, klinik mengeluarkan faktur kepada pemilik hewan peliharaan yang mencakup biaya pelayanan, obat-obatan, dan tindakan lainnya. Kemudian ada scope. Yang akan mencakup dalam proyek ini adalah yang pertama manajemen data pasien hewan,
Sistem akan memungkinkan penyimpanan dan akses mudah ke rekam medis hewan peliharaan, termasuk riwayat medis, rencana perawatan, dan informasi pemilik. Kemudian penjadwalan janji. Sistem akan mencakup fitur penjadwalan janji untuk memudahkan pemilik hewan peliharaan dalam membuat dan mengelola janji dengan klinik. Kemudian pelaporan kesehatan hewan. Ini mencakup pembuatan laporan tentang kesehatan hewan, diagnosis dan perkembangan perawatan. Berikutnya, pengingat vaksinasi dan perawatan rutin. Sistem akan memberikan pengingat kepada pemilik hewan tentang vaksinasi yang dibutuhkan dan perawatan rutin. Sedangkan yang tidak tercakup dalam proyek ini adalah yang pertama ada panti hewan. Sistem ini tidak mencakup layanan perawatan jangka panjang atau adopsi hewan. Fokusnya adalah pada manajemen data dan proses internal klinik. Kemudian masalah hukum di luar kesehatan. Sistem ini akan fokus pada manajemen data kesehatan hewan dan administrasi klinik, bukan memberikan layanan hukum atau representasi dalam masalah hukum. Kemudian yang terakhir, penelitian ilmiah. Sistem ini tidak mencakup alat atau fitur untuk keperluan penelitian ilmiah dengan hewan. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah Project Milestone. Yang pertama dari proyek kami yaitu persiapan proyek yang akan dilakukan dalam jangka waktu dari mulai 15 Oktober 2023 sampai dengan 1 November. Selanjutnya, analisis kebutuhan akan dilakukan mulai dari 2 November 2023 sampai 20 November 2023. Selanjutnya, tahap desain akan dilakukan pada tanggal 21 November sampai 22 Desember 2023. Kemudian tahap pengembangan dimulai dari 25 Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian dimulai dari 15 Januari 2024 sampai dengan 29 Januari 2024. Selanjutnya adalah major known risk, yaitu hal-hal yang berisiko beserta tingkatannya. Yang pertama ada waktu dan biaya yang terbatas. Di sini kami mengkategorikan sebagai high risk. Kemudian umpan balik dari pengguna kami kategorikan sebagai medium. Begitu juga dengan komunikasi antara tim dan klien dengan resiko medium. Selanjutnya ada constraint dari proyek ini, yaitu yang pertama ada keterbatasan anggaran, di mana proyek ini mungkin memiliki anggaran yang sudah ditetapkan yang tidak boleh melebihi kendala. Nah, kendala dari keterbatasan anggaran ini dapat mempengaruhi keputusan terkait pengembangan perangkat lunak, pengadaan perangkat keras, dan biaya proyek lainnya. Kemudian harapan klien, di mana harapan klien tersebut bisa menjadi kendala karena deviasi dari visi klien bisa menyebabkan ketidakpuasan atau revisi proyek. Kemudian terakhir yaitu stack teknologi, di mana mungkin terdapat keterbatasan pada teknologi yang organisasi atau klinik bersedia menggunakan atau mendukung. Kendala ini dapat mempengaruhi pemilihan bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan alat. Selanjutnya ada external dependencies, yaitu setiap elemen yang tergabung dalam proyek ini berkoordinasi dengan baik, mulai dari pihak developer maupun klien. Kemudian komunikasi strategi, di mana tim kami mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh tim untuk membahas perkembangan proyek, kendala, dan rencana tindak selanjutnya. Nah, pertemuan ini menjadi forum untuk berbagi informasi, pemecahan masalah, dan memastikan semua orang berada di jalur yang sama dalam pengembangan proyek ini. Kemudian sign off ini tanda tangan dari masing-masing elemen. Selanjutnya setelah project starter yaitu work breakdown struktur. Jadi dari sistem informasi klinik hewan ini terdapat 5 tahap dalam pembuatannya. Yang pertama yaitu persiapan proyek, di mana dalam persiapan proyek tersebut terdapat identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan dalam membuat website, kemudian perencanaan proyek, kemudian penetapan anggaran dari pembuatan website, dan penjadwalan atau milestone dari proyek tersebut. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini kami melakukan wawancara dengan klien, kemudian analisis proses bisnis, setelah itu identifikasi fitur utama,
Kemudian yang terakhir penyusunan dokumen spesifikasi. Setelah tahap analisis kebutuhan selesai, kami lanjut pada tahap desain. Pada tahap desain ini kami melakukan desain antarmuka pengguna, kemudian mendesain database yang dibutuhkan. Setelah itu desain fungsionalitas dari website. Kemudian hasil desain tersebut kami ajukan untuk mendapat persetujuan dengan klien. Setelah desain disetujui oleh klien, maka kami akan masuk ke dalam tahap pengembangan, di mana pengembangan yang pertama yaitu proses pengembangan database, kemudian pembuatan halaman website, kemudian integrasi dengan sistem, dan pengujian unit. Nah, dalam tahap pengujian ini terdapat beberapa jenis pengujian yang dilakukan. Yang pertama yaitu uji fungsionalitas, kemudian uji integrasi, setelah itu uji keamanan, setelah itu uji kinerja, dan yang terakhir setelah semua aplikasi diuji, kami melakukan evaluasi terkait pengujian aplikasi tersebut. Selanjutnya Baik, selanjutnya itu matrik ke atas lagi, Mbak. Oke. Selanjutnya itu matrik work breakdown structure. Sini ada persiapan proyek yang berisi identifikasi kebutuhan, perencanaan proyek, penetapan anggaran, dan penjadwalan proyek. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Untuk project owner-nya bertanggung jawab untuk menerima, project manager sama bertanggung jawab untuk menerima, sistem analis berkontribusi atau menyumbang. Perencanaan proyek, project owner-nya menerima, project manager juga menerima, sistem analis juga berkontribusi atau menyumbang. Penetapan anggarannya project owner menerima, project manager juga menerima, sistem analis menyumbang juga. Penjadwalan proyek, project owner menerima, project manager juga menerima, sistem analis juga contribute atau menyumbang. Yang kedua, ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan berisi yang pertama wawancara dengan klien, analisis proses bisnis, identifikasi fitur utama, dan yang terakhir penyusunan dokumen spesifikasi. Yang pertama wawancara dengan klien, project owner-nya berkontribusi atau menyumbang. Terus user berkontribusi juga menyumbang, project manager secara resmi, sistem analis menerima. Selanjutnya analisis proses bisnis. Project owner berkontribusi menyumbang, user juga menyumbang, project manager secara resmi, formally, sistem analis bertanggung jawab untuk menerima. Identifikasi fitur utama, project owner berkontribusi, user juga berkontribusi, project manager bertanggung jawab untuk menerima, sistem analis menerima. Ini salah, project manager secara resmi. Penyusunan dokumen spesifikasi, project owner menyumbang, user juga menyumbang, project manager secara resmi, sistem analis bertanggung jawab untuk menerima. Selanjutnya desain. Desain ada desain antarmuka pengguna, desain database, desain fungsionalitas, persetujuan desain dengan klien. Project manager secara resmi, sistem analis berkontribusi, UI UX design bertanggung jawab untuk menerima. Desain database, project manager secara resmi, sistem analis contribute, UI UX design menerima. Desain fungsionalitas, project manager formally, sistem analis contribute, dan UI UX design
menerima. Persetujuan desain dengan klien, project manager menerima, sistem analis contributes, dan UI/UI design menerima. Selanjutnya pengembangan. Pengembangan database, pembuatan halaman website, integrasi sistem, pengujian unit. Bentar. Project manager formally, sistem analis, contributes, UI/UX design contributes, dan programmer menerima, bertanggung jawab. Pembuatan halaman website, project manager formally, sistem analis contributes, UI/UI design contributes juga, programmer bertanggung jawab untuk menerima. Pembuatan integrasi sistem, project manager formally, UI/UX design, sistem analis contribute, UI/UX design contribute juga, programmer bertanggung jawab untuk menerima. Pengujian unit, project manager formally, sistem analis contributes, UI/UX design contributes juga, dan programmer menerima. Dan yang terakhir pengujian. Ada pengujian fungsionalitas, uji integrasi, uji keamanan, uji kinerja, dan evaluasi. Project manager formally, sistem analis contributes, programmer contributes juga, dan tester menerima. Uji integrasi, project manager formally, sistem analis contributes, programmer contributes, tester menerima. Uji keamanan, project manager formally, sistem analis contributes, programmer contributes, tester menerima. Uji kinerja, project manager formally, sistem analis contributes, programmer contributes, dan tester menerima. Evaluasi, project manager formally, sistem analis contributes, programmer contributes, dan tester juga menerima. Baik, selanjutnya Mbak Gaida. Selanjutnya ada Gantt chart. Proyek ini memiliki 5 task dengan subtask masing-masing yang akan dimulai tanggal 15 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan proyek. Dengan project manager sebagai penanggung jawab, terdapat 4 subtask. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan yang akan dimulai pada tanggal 15 Oktober hingga 19 Oktober dengan durasi 5 hari. Selanjutnya ada perencanaan proyek tanggal 22 Oktober sampai 26 Oktober dengan durasi 5 hari. Penetapan anggaran tanggal 29 Oktober sampai 31 Oktober dengan durasi 3 hari. Lalu yang terakhir ada penjadwalan proyek tanggal mulai 1 November sampai 1 November lagi dengan durasi 1 hari. Tahap yang kedua yaitu ada analisis kebutuhan. Terdapat 4 subtask. Yang pertama yaitu wawancara dengan klien pada tanggal 2 November sampai 2 November dengan durasi waktu 1 hari. Lalu ada analisis proses bisnis tanggal 3 November sampai 10 November dengan durasi waktu 8 hari. Identifikasi fitur utama tanggal 13 sampai 16 November dengan durasi 4 hari. Penyusunan dokumen spesifikasi tanggal 17 sampai 20 November dengan durasi 4 hari. Dengan penanggung jawabnya yaitu sistem analis. Selanjutnya tahap desain, ada desain antarmuka pengguna tanggal 21 sampai 5 Desember dengan durasi 15 hari, desain database tanggal 6 sampai tanggal 14 Desember dengan durasi 8 hari, desain fungsionalitas tanggal 15 sampai 18 Desember dengan durasi 4 hari, persetujuan desain dengan klien tanggal 19 sampai tanggal 22 Desember dengan durasi 4 hari dengan penanggung jawab yaitu UI UX design.
Pada tahap pengembangan, ada pengembangan database tanggal 25 sampai 30 Desember dengan durasi 6 hari, pembuatan halaman website 25 sampai 15 Januari dengan durasi 22 hari, integrasi sistem yaitu tanggal 25 Desember sampai 10 Januari dengan durasi 17 hari, pengujian unit 11 Januari sampai 15 Januari dengan durasi 5 hari. Dengan penanggung jawab yaitu programmer. Selanjutnya tahap pengujian uji fungsionalitas tanggal 15 sampai 20 Januari, durasinya 6 hari, uji integrasi 15 sampai 18 Januari dengan durasi 4 hari, uji keamanan 15 Januari sampai 22 Januari dengan durasi 8 hari, uji kinerja 15 sampai 25 Januari dengan durasi 11 hari, evaluasi 26 Januari sampai 29 Januari 2024 dengan durasi 4 hari. Dengan penanggung jawab yaitu tester. Selanjutnya perencanaan biaya proyek. Perencanaan biaya proyek. Jenis biaya, biaya desain dan pengembangan. Jumlah biaya 30 juta, untuk biaya desain grafis 15 juta, biaya pengembangan web 15 juta, biaya hosting dan domain 10 juta, biaya promosi 7 juta, dan totalnya 77 juta. Biaya desain dan pengembangan. Biaya ini mencakup biaya gaji tim pengembang perangkat lunak yang akan merancang dan mengembangkan aplikasi sistem klinik hewan. Kemudian biaya jasa desainer UI atau UX yang akan merancang antarmuka pengguna yang menarik dan mudah digunakan. Kemudian biaya desain grafis. Biaya ini mencakup biaya yang merancang logo website dan elemen grafis lain yang diperlukan untuk branding dan tampilan visual website. Ini juga mencakup biaya pengadaan gambar atau instruksi khusus untuk website tersebut. Kemudian biaya pengembangan web terdiri dari biaya pengembangan frontend yang mencakup pembuatan tampilan antarmuka pengguna UI yang interaksi dan responsif, dan biaya pengembangan backend yang mencakup pengembangan server, database, dan logika bisnis aplikasi. Kemudian ada biaya hosting dan domain. Ini mencakup biaya pengguna layanan hosting untuk menjalankan aplikasi secara online, biaya untuk membeli dan mempertahankan nama domain aplikasi Anda. Kemudian biaya promosi terdiri dari biaya untuk kampanye iklan online, pemasaran sosial, dan upaya promosi digital lainnya. Untuk meningkatkan visibilitas aplikasi dan biaya pelatihan karyawan, klinik hewan tentang cara menggunakan aplikasi sistem klinik hewan.